dari 5 ini, dari mulai agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta, ini semuanya punya hubungan erat dengan zakat. Orang kalau terlalu miskin, Pak, mudah Pak orang bisa pindah agama. Orang terlalu sulit hidupnya, mudah Pak menghilangkan nyawa orang lain. Orang terlalu miskin, orang mudah cari jalan pintas karena akalnya tidak berfungsi. Saya beberapa waktu lalu mengisi kajian di lapas Pondok Bambu, lapas perempuan. Hampir 70% kasusnya narkoba. Ketika kita wawancara, semuanya adalah karena himpitan hidup. Kenapa ibu melakukan ini? Gak ada cara lain Pak, kerjaan susah. Saya jual narkoba karena ini yang lebih cepat saya dapat uang. Akalnya tidak ada, tidak berfungsi. Ketika dia masuk di penjara, dia korbankan nama baik, belum lagi anak-anaknya dan lain sebagainya. Maka itu kemudian ini orang bisa mudah. Yang keempat, kita wajib memelihara keturunan. Maka itu banyak persoalan orang bisa jual diri karena terlalu susah hidupnya. Dan yang terakhir adalah wajib memelihara harta. Ini dampak pandemi ini masih belum selesai. Banyak orang yang masih kesulitan untuk bertahan hidup. Maka itu salah satu solusi umat untuk kemudian bisa kita meringankan saudara-saudara kita adalah dengan ibadah zakat. Zakat ini sebetulnya kalau kita mau merenung lebih dalam, karena Allah ingin sekali apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah soal harta ini, tidak ada yang nyangkut harta orang lain yang masih menyangkut di kita. Karena hisab yang paling berat itu bukan hisab sholat. Yang paling lama itu nanti urusan di akhirat itu adalah hisab harta. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Ini harus rinci kita jawab semua. Setelah pertanyaan ini selesai, ada pertanyaan yang kedua, kamu belanjakan kemana harta kalian? Padahal sesungguhnya bicara rizki kita, kalau kita ingin tahu rizki kita hari ini cuma 2. Yang pertama yang kita pakai hari ini rizki kita. Yang kedua yang kita makan hari ini. Kalau di konteksnya puasa berarti yang saat buka sama saat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah وجهد لنا بصائرنا بشاوة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur, shaimin wa shaimat, yang mudah-mudahan di hari yang ke-20 ini ibadah salat zuhur kita dan ibadah-ibadah yang lain kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita berdoa mudah-mudahan hari ini termasuk hari yang terbaik dalam hidup kita, hari yang insya Allah kelak kita akan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam syahrul Ramadan ini juga menjadi sebutan dengan syahrul zakat, bulannya berbagi dan menunaikan ibadah zakat. Bahkan kaum muslimin ketika Ramadan ini tiba, semua jenis zakat itu semuanya ditunaikan di bulan suci Ramadan. Padahal Ramadan ini kalau bicara zakat hanya ada satu zakat saja, yaitu zakat fitrah. Tapi zakat mal yang lain itu ditunaikan bisa jadi di luar Ramadan, karena dia hitungannya harus ada haulnya. Kita punya usaha mulai bulan Januari. Bulan Januari tahun depan, ketika sudah masa kepemilikannya 1 tahun, tidak harus ditunaikan di Ramadan, tapi ditunaikannya hitungan 1 tahun di mana usaha kita berjalan. Tapi karena mendengar Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakannya kebaikan, semuanya ditumpuk di bulan Ramadan. Gak salah juga, tapi kaitan zakat itu ada aturan mainnya, ada syaratnya. Pertama adalah haul, sudah 1 tahun masa kepemilikannya. Yang kedua adalah nisab, ada ukurannya. Wajib zakat itu ada takarannya. Tetapi gairah syiar zakat di antara 5 rukun Islam itu, ibadah zakat itu yang masih cukup terabaikan oleh umat. Kalau syahadat, sholat, baru saja nih kita perbaharui syahadat kita dengan sholat kita, kebacaannya. Bulan suci Ramadan, alhamdulillah syiarnya luar biasa. Masjid, orang berbagi, ya, ramai tadarus dan lain sebagainya, alhamdulillah. Haji, apalagi syiar haji. Berapa daftar tunggu jamaah haji Indonesia. Tapi kalau bicara zakat, ini memang masih cukup dirasakan. Orang bukan tidak memahami zakat, tapi kesadaran itu untuk kemudian ditunaikannya itu memang menjadi bagian dari ujian yang cukup besar. Bahkan kata Nabi, urusan harta itu memang urusan yang orang itu agak banyak ujiannya, karena godaan harta itu luar biasa. Orang tuh kalau belum punya uang, beda Pak pikirannya. Saat uang itu ada, beda lagi. Niatnya untuk A, tapi pada saat uang itu ada, bisa jadi niatnya B. Kita diskusi panjang nih, gimana dalil zakat? Ya udah, ukurannya bisa 2 hari 2 malam kita diskusi, ujungnya juga nggak zakat juga. Memang di dalam dakwah zakat, syiar dakwah zakat ini kita luar biasa diingatkan. Padahal perintah zakat yang juga ini diawali iringannya dengan perintah sholat itu selalu nempel. Ulama tafsir menyebutkan ada yang berpendapat ayat sholat yang kemudian diikuti ayat zakat itu tidak kurang dari 26 ayat. Bahkan ada yang menyebutkan
32 ayat. Para ulama kita itu menguatkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah lebih dari 3 kali di dalam Al-Quran, berarti tandanya perintah itu penting untuk kita jalankan. Kita di perusahaan itu kalau ada pemberitahuan, ada himbauan yang berulang-ulang dari direksi, dari pimpinan, berarti ada poin yang penting yang kemudian diingatkan terus. Allah itu lebih dari 3 kali ayat salat kemudian dilanjutkan dengan ayat zakat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hidup kita itu memiliki keseimbangan. Kalau salat itu hubungannya dengan hablum minallah, maka zakat itu hubungannya hablum minannas. Dua-duanya harus seimbang. Maka itu ditegaskan di dalam surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini surat populer, Pak. Kita ini rata-rata hafal itu surat Al-Ma'un. Karena pertama suratnya tidak terlalu panjang, yang kedua sering kita mendengarkan imam salat itu juga membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahu alazim. Surat ini asbabun nuzulnya, jamaah sekalian, dulu punya tradisi orang-orang musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin di kota Mekah itu setiap malam Jumat, karena di sana itu malam minggunya malam Jumat. Kalau di Arab, kalau kita malam Jumat itu nggak boleh keluar karena banyak apa itu, dianggap malam horor dan lain sebagainya. Di sana itu malam minggunya malam Jumat. Setiap malam Jumat ada tradisi tokoh-tokoh musyrikin, Abu Sufyan, Abu Lahab, itu setiap malam Jumat dia makan dan minum pesta ini. Maka saat ini pesta terjadi, lewatlah ada anak yatim lewat di depan. Kira-kira membayangkan banyak atau orang-orang yang sedang makan dan minum pada saat anak kecil ini kemudian diusir. Maka di dalam bahasa Al-Quran tadi dihardik. Sana-sana, kira-kira begitu. Kalau ada kalimat yad'ul yatim, itu ada pendapat ulama tafsir menghardiknya sampai jatuh, mendorong sampai jatuh. Maka dari situlah Allah turunkan surat Al-Ma'un ini. Bahkan surat ini dijelaskan bahwa jangankan orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, yang ngaku beriman kalau melakukan beberapa yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un ini masuk dalam kategori yukadzibu bid-din, pendusta agama. Maka zakat itu kalau dikaitkan dengan konsep agama, perspektif agama, sebetulnya membangun syariat zakat, menegakkan syariat zakat ini, Allah ingin hidup kita ini memiliki keseimbangan. Kenapa? Tadi kita sholat, Pak. Bahkan mungkin di akhir sujud kita itu yang terakhir, kita ada doa tambahan karena ada harapan doa-doa kita kepada Allah. Kalau hablum minallah saja ditunjukkan kita ini memohon bantuan kepada Allah, karena isinya doa, isinya sholat itu semuanya doa, harapan-harapan.
Kalau kita punya hajat khusus, bahkan di sujud terakhir kita tambahkan doa kita. Nah, kata Allah, kalau kalian itu butuh bantuan aku ketika kalian sujud dan sholat itu, maka kata Allah, itu ada saudara kalian yang butuh uluran tangan kalian, coba dong dibantu. Sama kita ini harapannya ketika kita berdoa, Allah ini ingin mengabulkan doa kita. Sama saudara kalian itu kalau lagi minta bantuan kepada kalian, dia juga punya harapan ingin dibantu oleh kita. Makanya disebut fawailul lil musalli, celakalah orang yang salat. Kenapa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, dia lalai. Alladzina hum yura'un, dia itu riya, kata Allah. Kenapa disebut riya, Bapak Ibu? Karena kita kalau lagi sholat khusyuknya luar biasa, memohon untuk Allah bisa memberikan bantuan, untuk bisa mengabulkan doa kita. Sementara giliran ada saudara kalian minta bantuan kepada kalian, kalian mengacuhkan, kalian tidak memberikan bantuan itu namanya riya. Di depan aku saja kalian butuh pertolongan, sementara saudara kalian yang membutuhkan itu tidak kalian bantu. Maka itu ibadah zakat itu disebut ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah yang kaitannya dengan harta tapi juga memiliki perspektif sosial. Semua jadi solusi ketika syariat zakat ini bisa kita tegakkan, bisa kita makmurkan. Karena ada 5 hukum itu yang mengikat kita, itu ada 5. 1, kita terikat hukum wajib memelihara agama. 2, wajib memelihara jiwa. 3, wajib memelihara akal. 4, wajib memelihara keturunan. Dan yang terakhir, kita wajib terikat hukum di dalam Al-Quran, wajib memelihara harta kita. Dari 5 ini, dari mulai agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta, ini semuanya punya hubungan erat dengan zakat. Orang kalau terlalu miskin, Pak, mudah, Pak, orang bisa pindah agama. Orang terlalu sulit hidupnya, mudah, Pak, menghilangkan nyawa orang lain. Orang terlalu miskin, orang mudah cari jalan pintas karena akalnya tidak berfungsi. Saya beberapa waktu lalu mengisi kajian di lapas Pondok Bambu, lapas perempuan. Hampir 70% kasusnya narkoba. Ketika kita wawancara, semuanya adalah karena himpitan hidup. Kenapa ibu melakukan ini? Gak ada cara lain, Pak. Kerjaan susah. Saya jual narkoba karena ini yang lebih cepat saya dapat uang. Akalnya tidak ada, tidak berfungsi. Ketika dia masuk di penjara, dia korbankan nama baik, belum lagi anak-anaknya dan lain sebagainya. Maka itu kemudian ini orang bisa mudah. Yang keempat, kita wajib memelihara keturunan. Maka itu banyak persoalan orang bisa jual diri karena terlalu susah hidupnya. Dan yang terakhir adalah wajib memelihara harta. Ini dampak pandemi ini masih belum selesai. Banyak orang yang masih kesulitan untuk bertahan hidup. Maka itu
salah satu solusi umat untuk kemudian bisa kita meringankan saudara-saudara kita adalah dengan ibadah zakat. Zakat ini sebetulnya kalau kita mau merenung lebih dalam, karena Allah ingin sekali apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah soal harta ini, tidak ada yang nyangkut harta orang lain yang masih menyangkuti kita. Karena hisab yang paling berat itu bukan hisab sholat. Yang paling lama itu nanti urusan di akhirat itu adalah hisab harta. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Ini harus rinci kita jawab semua. Setelah pertanyaan ini selesai, ada pertanyaan yang kedua. Kamu belanjakan kemana harta kalian? Padahal sesungguhnya bicara rizki kita, kalau kita ingin tahu rizki kita hari ini cuma dua. Yang pertama yang kita pakai hari ini rizki kita. Yang kedua yang kita makan hari ini. Kalau di konteksnya puasa berarti yang saat buka sama saat sahur. Itu yang sudah bisa kita lihat, itulah rezeki kita hari ini. Tabungan kita, deposito kita, itu belum tentu jadi rezeki kita. Bisa jadi itu rezeki untuk ahli waris kita. Itu pun kalau nggak berantem, ujiannya luar biasa. Maka zakat itu dalam syariah ini, dalam rukun Islam ini, kata Allah, sesungguhnya Allah ingin memastikan, mengingatkan setiap rizki yang Allah amanahkan kepada kita, sesungguhnya ada hak orang lain. Maka harus dikeluarin kalau punya orang lain. Punya kita enggak diminta sama Allah sebetulnya. Yang diminta itu punya orang untuk dikeluarkan. Itu pun enggak banyak. Berapa persen, Pak? Zakat kita ini 2,5%. Jadi kalau kita punya penghasilan ya minimal 6,7 juta per bulan, dan ini penghasilan tetap minimal nih, maka zakatnya hanya 168.000 sebulan, Pak. Kira-kira kalau kita ini lagi ngobrol-ngobrol nih, mau menghitung setiap bulan biaya yang tidak terduga kita ada nggak nilainya 168.000 per bulan? Jangan-jangan lebih. Budget yang tidak diduga kita keluarin setiap bulan, ada nggak lebihnya itu, atau ada nggak jumlahnya itu minimal 168.000, rata-rata lebih besar dari itu. Maka ayat zakat itu kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 103 itu, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah, pungutlah dari sebagian harta orang yang mampu itu zakat. Di situ katanya sedekah. Sedekah di sini adalah sedekah wajib, karena sedekah itu terbagi dua. Sedekah wajib itu sama dengan zakat, yang kedua sedekah biasa. Maka kalau nggak dikeluarin, kalau ditahan harta orang lain itu ada di dalam harta kita, biasanya nanti waktunya Allah yang ngeluarin. Kalau Allah yang ngeluarin itu bisa lebih dari 2,5%. Karena cara Allah itu luar biasa. Maka harta itu kalau kita dititipkan anugerah harta dari Allah, memang di dalam syariah zakat ini diatur ada ketentuan yang memang harus dikeluarkan dari harta kita, karena itu bukan milik kita 100%. Pak, saya ini belum cukup kalau hitungannya nisab zakat tadi, berarti saya belum wajib zakat. Ya belum. Tapi boleh nggak saya sedekah? Boleh. Sedekah itu tidak ada nisabnya, tidak ada ukuran minimal berapa. Oleh karena itu,
ketika bicara ini perintah, ketika ini bicara diingatkan bahwa ada harta yang bukan milik kita, ada harta orang lain di dalam harta kita, keluarkan Pak. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, anak saya itu susah sekali kalau diajak sholat. Saya cuma nanyanya satu, Bapak rapih nggak mengeluarkan manajemen keuangan di keluarga? Apakah harta Bapak yang sudah wajib zakat itu kemudian Bapak sudah tunaikan? Oh, saya sama sekali belum menunaikan.